Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya anakku? Sehat. Alhamdulillah sehat semuanya. Masuk semua ya? Masuk. Alhamdulillah masuk. Nah, pada siang hari ini kita akan belajar yaitu mengenai materi pelajaran fikih tentang sholat Iden. Ya, sholat Iden. Tetapi sebelum kita masuk dalam materi pelajaran, terlebih dahulu kita berdoa seperti biasa yang akan dipimpin oleh siapa? Saudara kita, yaitu senyum-senyum. Siapa? Rizky. Nah, silahkan Rizky untuk bisa memimpin doa. Doa iftidaan. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku semua, pada kesempatan kali ini kita sebagaimana tadi Bapak telah sampaikan, kita akan belajar yaitu mengenai sholat Iden. Ya. Ada yang tahu sholat Iden? Ayo, siapa yang tahu sholat Iden? Silakan tunjuk tangan. Ya. Sholat Iden adalah sholat sunnah di hari raya 2 kali dalam setahun, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Iya, pintar. Beri tepuk tangan. Ya, itu ya, sholat Iden adalah sholat 2 hari raya, sholat sunnah 2 hari raya, yaitu sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Nah, kita akan belajar yaitu mengenai sholat 2 hari raya tersebut, Idul Fitri dan Idul Adha. Baik ya, di sini Bapak ada video pembelajaran mengenai sholat Iden, sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Bagaimana cara melaksanakannya, bagaimana cara kita melaksanakan sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Tetapi sebelumnya, ya, sebelum kita melihat yaitu materi pembelajaran pada kali ini, Bapak akan menyampaikan terlebih dahulu yaitu mengenai tujuan daripada pembelajaran pada kesempatan kali ini. Tujuan pembelajaran daripada materi pelajaran sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha atau yang dikenal dengan sholat Iden. Pada kesempatan kali ini tujuan pembelajaran kita yaitu menggunakan pendekatan saintifik dengan model pembelajaran Problem Basic Learning atau PBL. Ya. Kita akan melaksanakan yaitu model pembelajaran PBL. Ya. Model pembelajaran PBL itu apa? Model pembelajaran PBL yaitu pembelajaran berbasis masalah. Ya. Nanti kita akan melakukannya yaitu dengan cara berdiskusi
kelompok. Ya, berdiskusi kelompok, ada masalah yang harus kita selesaikan bersama-sama dengan teman kelompok kita. Yaitu kita akan menjelaskan, kemudian mengamalkan ketentuan sholat Idul Fitri dan Idul Adha, dan mempraktekkan tata cara sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Jadi nanti ya setelah kita berdiskusi mengenai tata cara, mengenai masalah yang akan kita bicarakan. Setelah itu kita akan praktek, yaitu sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Paham anak-anakku semua? Nah, materi pembelajaran kita yaitu mengenai sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha, yaitu sholat 2 rakaat yang dilaksanakan 1 tahun, yaitu 2 kali. Ada hari raya Idul Fitri dan ada hari raya Idul Adha. Nah, sebelum kita melaksanakan sholat tersebut, itu disunahkan mandi. Jangan sampai baunya busuk. Ya, tidak mandi. Ya. Mujahid, kalau sholat Idul Fitri sama Idul Adha, mandi enggak? Hah? Mandi enggak? Mandi? Mandi ya? Biar hidungnya tambah mancung. Ya. Apa hidungnya tambah hilang? Ya, biar kita wangi, bersih, ya. Kemudian berpakaian yang baik, berhias, memakai wangi-wangian, ya. Itu kita dalam hal melaksanakan sholat Idul Fitri. Baiklah, mari kita bersama-sama melihat video pembelajaran, menyaksikan bersama-sama video pembelajaran materi fikih mengenai sholat Idul Idain atau sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Tata cara sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Syarat dan rukun sholat Idul Fitri sama dengan sholat fardu 5 waktu. Hanya yang berbeda adalah bacaan niat dan takbir pada sholat Idul Fitri. Dalam sholat Idul Fitri terdapat 12 kali takbir, 7 kali takbir pada rakaat pertama dan 5 kali takbir pada rakaat kedua. Alhamdulillah, kita semua telah melihat, menyaksikan video pembelajaran mengenai sholat Idain, yaitu sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Nah, sebelum kita melaksanakan sholat Idul Fitri dan Idul Adha, ada hal-hal yang disunahkan, ya. Hal-hal yang disunahkan, hal-hal yang mendapatkan pahala jika dilaksanakan dan tidak mendapatkan dosa jika ditinggalkan. Itu yang disebut dengan sunnah. Nah, apa hal-hal yang disunahkan sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri dan Idul Adha? Siapa yang bisa? Angkat tangan. Oke. 1. Mandi. 2. Mandi. 2. Berpakaian baik dan bersih. Berpakaian baik dan bersih. 3. Berhias. Berhias. 4. Memakai wangi-wangian. Memakai wangi-wangian. 5. Makan sebelum sholat Idul Fitri. Makan sebelum kita melaksanakan sholat Idul Fitri. Sarapan dulu ya, sebelum sholat Idul Fitri. Kalau sholat Idul Adha jangan. Ya, sholat Idul Adha kita disuruh untuk menahan dulu. Setelah sholat Idul Adha baru kita makan. Kalau Idul Adha. Terus? Melalui jalan yang berlainan ketika pergi dan pulang. Ya, kita lewatnya berbeda. Ketika berangkat lewat utara, kalau pulang lewat selatan, supaya saling bertemu. Ketika bertemu dengan tetangga kita bisa salam-salaman. Berangkatnya dari utara, pulangnya dari selatan, bisa atau berbeda. Ya, berbeda, cara berangkatnya berbeda. Ya, pertama lewat utara, pulangnya lewat selatan, atau lewat jalan depan berangkatnya, kemudian pulangnya lewat jalan belakang. Nggak apa-apa muter, kalau ketemu tetangganya bisa salaman sambil kita maaf-maafan, ya. Paham? Paham. Oke.
Setelah kita mempelajari itu, di sini ada masalah yang harus kita selesaikan. Nah, masalah yang harus kita selesaikan karena kita ini model pembelajarannya yaitu PBL, ya, pembelajaran yang berbasis masalah. Di sini kita akan bagi menjadi 3 kelompok aja ya, 3 kelompok, ya, 3 kelompok, ya, 1, 2, 3, 1, 2, 3, kemudian 1, 2, 3, dah. Ya. Ini kelompok 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kelompok 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kelompok 3, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, tidak apa-apa. Hah? Ya, bidah nanti ya, tambah pas 6 ya. Jadi 3 kelompok, ayo. Bentuk kelompok. Hidup di Setelah kita bagi kelompok, ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ya. Kelompok 1 yaitu terdiri dari siapa? Nabil, Rizky, Jahid, Rahel, Iva, Bila. Itu kelompok 1. Kelompok 2 siapa? Hani, Adel, Nanda, Afid, Azril, Uwais. Kelompok 3 Fatir, Rahman, Sarifah, Hafizah, Abidah. Ya. Ya, sudah terbagi 3 kelompok. Nah, di sini ada masalah. Ya. Ada masalah yang harus kita selesaikan. Kalian kalau sholat Idul Fitri, Idul Adha itu berjamaah apa sendiri-sendiri? Berjamaah apa sendiri-sendiri? Ketika COVID, ingat ketika COVID tahun 2020, ya, itu pemerintah ya memberikan fatwa melalui MUI bahwasanya sholat Idul Adha atau sholat Idul Fitri dilaksanakan di rumah masing-masing, tidak di masjid. Nah, apakah boleh sholat Idul Fitri atau Idul Adha itu dilaksanakan sendiri tanpa berjamaah? Itu permasalahan yang ada. Sholat Idul Adha, sholat Idul Fitri tidak dilaksanakan secara berjamaah, tetapi sendiri-sendiri, boleh atau tidak. Nah, itu silahkan nanti didiskusikan di lembar diskusi ini ya. Silakan itu didiskusikan ya, yaitu mengenai bolehkah ya sholat Idin dilaksanakan munfarid atau sendiri tanpa berjamaah. Paham? Ya, silakan kelompok 1 dikerjakan ya. Lembar diskusinya, lembar masalahnya silakan dikerjakan. Ya. Bisa ya? Diskusikan dengan kelompokmu apakah melaksanakan sholat Idin bisa dilaksanakan masing-masing, tidak berjamaah. Ya. Coba dicari, bisa tidak?
Bisa? Sesuai dengan ini pertanyaannya, diskusikan dengan teman kelompokmu apakah melaksanakan sholat idin bisa dilaksanakan masing-masing, tidak berjamaah. Nah, coba dicari. Gimana kelompok 1 sudah? Gimana kelompok 1 sudah? Sudah. Siap nanti maju? Nah, kalau sudah siap nanti maju, siapa yang nanti menjadi presenternya, pembawa acaranya, siapa yang nanti membaca, ya. Itu nanti maju ke depan. Paham? Nanti ini akan dipresentasikan jawabanmu. Kamu maju ke depan sama kelompok-kelompok semuanya. Ya, semuanya maju ke depan. Kemudian ada yang menjadi presenter, pembawa acaranya. Ada yang menjadi pembaca dari hasil materi yang didiskusikan. Ya. Sudah? Belum. Belum. Ada yang kesulit? Ada banyak. Banyak. Ya. Tinggal dicari solusinya kalau sulit. Ya, Pak. Ya. Sudah? Belum? Sudah belum? Ayo dicari solusinya. Nanti yang terlebih dahulu kelompok 1 ya, yang sudah siap ya. Kelompok 1 siap? Oke, kelompok 1 silakan maju. Sudah kan kelompok 1? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang terdiri atas Rizky, Nabil, Mujahid, Dila, Iva, dan Rahel. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Iva. Apakah melaksanakan sholat Id dan bisa dilakukan masing-masing, tidak berjamaah? Sholat Id baik Idul Fitri maupun Idul Adha boleh dilaksanakan di rumah, baik secara berjamaah bersama keluarga minimal 2 orang maupun sendiri. Apakah ada kelompok yang ingin menanyakan atau menanggapi? Ada tidak kelompok yang mau menanggapi? Demikian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 siap? Siap. Oke, kelompok 2 silakan maju. Kelompok 2 silakan maju, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Uwais, Afif, Azril, Adel, Ananda, dan Fani. Kami akan menyampaikan tentang solusi dari masalah yang tadi sudah dijelaskan. Dari sudut Islam, ternyata dimungkinkan bagi umat Islam melaksanakan sholat Id di rumah bersama keluarga atau sendirian. Sebab berbeda dengan pelaksanaan sholat dengan demikian. Sholat Id baik Idul Fitri maupun Idul Adha boleh dilaksanakan di rumah, baik secara berjamaah bersama keluarga, minimal 2 orang maupun sendirian. Itulah presentasi dari kami. Jika ada kelompok yang ingin menanggapi, silakan. Ada tidak kelompok yang mau menanggapi? Tidak ada. Tidak ada. Sudah puas semuanya? Sudah. Oke, kalau sudah puas silakan ditutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, ya. Sekarang kelompok 3. Ya. Kelompok 3 silakan maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang berdiri dari Fatir, Wawan, Sarifah, Cindy, Hafizah, Abidah. Sholat Idul Fitri dan Idul Adha hukumnya adalah sunnah. Dari sudut fikih Islam, ternyata dimungkinkan bagi umat Islam melaksanakan sholat id di rumah bersama keluarga maupun sendirian. Sebab berbeda dengan pelaksanaan sholat yang demikian di rumah, baik secara berjamaah bersama keluarga minimal 2 orang maupun sendirian. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, setelah kita mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, bagaimana sih hukumnya sholat Idul Fitri atau Idul Adha dilaksanakan secara sendiri? Dari masing-masing kelompok jawabannya sama, ya, yaitu boleh sholat Idul Fitri atau sholat Idul Adha atau dikenal dengan sholat Idin dilaksanakan sendiri-sendiri di rumah. Alasannya karena apa? Karena sholat Idul Fitri atau sholat Idul Adha adalah hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang dikukuhkan. Ya, jadi sholat tersebut boleh dilaksanakan sendiri-sendiri di rumah masing-masing, ya, boleh dilaksanakan di rumah masing-masing karena hukumnya sunnah, tidak harus dilaksanakan secara berjamaah. Paham semuanya anak-anak ya? Baik, sebelum kita tutup materi pada kesempatan kali ini, Bapak akan melaksanakan refleksi terlebih dahulu, yaitu pemahaman mengenai materi pelajaran hari ini, ya. Yaitu Bapak mau tanya, berapa jumlah takbir sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha rokaat 1 dan rokaat 2? Silakan, kelompok berapa yang bisa? Ya, kelompok 1 silakan. Ya. Pada rakaat pertama, sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha, setelah membaca doa iftitah bertakbir 7 kali. Pada rakaat kedua, saat sholat Idul Fitri dan Idul Adha, setelah berdiri dari rakaat pertama bertakbir 5 kali. Tangan ya. Baiklah, sebelum kita tutup, Bapak mau ngasih tugas untuk PR ya di rumah, ya. Ngasih tugas kepada kalian semua di rumah, yaitu kita akan mempelajari pelajaran selanjutnya. Silakan nanti di rumah untuk dipelajari pelajaran untuk minggu depan, supaya nanti kita langsung bisa menjelaskan materi untuk pelajaran minggu depan. Dari Bapak ucapkan, ya, akhirnya di sini Bapak ucapkan terima kasih kepada anak-anak semua yang telah berdiskusi, ya, menyampaikan hasil diskusinya, seluruhnya hasil diskusinya baik, ya, bagus semuanya, berani semua. Nah, pesan Bapak supaya nanti ketika diskusi belajar untuk bisa selalu ditingkatkan belajarnya, ya, belajar yang rajin di rumah, ya. Setelah materi pada kesempatan kali ini, marilah kita tutup dengan doa iftidaan. Rabbil alamin.
Bapak. Assalamualaikum Doa warahmatullahi ibtidaan. wabarakatuh. Waalaikumsalam